Assalamualaikum Ibu Anin. Waalaikumsalam, Bu Deva. Iya, izin Bu Anin. Nah, di sini saya mau melaksanakan tugas untuk aksi nyata saya Iya. di modul 2.3. Di sini saya ingin mengobservasi Bu Anin Iya, nantinya. boleh. Nah, untuk kegiatan observasi ini ada 3. Diawali dengan pra, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, untuk kegiatan pra observasi ini Bu Anin, saya izin mau mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Boleh. Oke. Boleh. Nah, untuk observasi sendiri kapan Ibu Anin mau melaksanakannya? Besok boleh. Besok di kelas 97 boleh. Oh, besok berarti ya Bu ya. Iya. Kalau saya boleh tahu untuk tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran kita itu besok tentang memahami pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Oke. Nah, untuk pelaksanaan observasi besok dengan tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa Bu? Nah, untuk pembelajaran besok, area pengembangan yang ingin saya capai itu adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di dalam pembelajaran diferensiasi, saya lebih memfokuskan kepada diferensiasi produk. Sebenarnya di dalam pembelajaran tersebut sudah mencakup 3 diferensiasi, konten, diferensiasi proses, dan produk. Nah, jadi tapi yang lebih saya tonjolkan di sana adalah diferensiasi produk, di mana dalam pembelajaran tersebut anak akan menghasilkan boleh dikatakan karya berdasarkan materi yang saya terangkan nanti. Baik Ibu. Jadi untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai itu adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi, tetapi lebih menitik beratkan ke diferensiasi produk. Baik Ibu. Nah, untuk mencapai area pengembangan itu, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Nah, yang dipersiapkan di sini karena kelas tersebut termasuk kepada anak-anak yang dengan tingkat kemauan belajar agak di bawah. Jadi saya berpikir di sana bagaimana caranya anak-anak lebih konsentrasi, lebih fokus, terus lebih ada kemauan untuk belajar sehingga dia bisa memecahkan nantinya hal-hal apa yang akan saya atau hal-hal apa yang bisa diperoleh untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, di sana saya menggunakan strategi pembelajaran STAT, Student Team Achievement Division. Nah, jadi di sana di akhir pembelajaran akan ada reward atau penghargaan bagi anak-anak yang lebih karena di situ berbicara tentang tim, mereka akan dibentuk dalam beberapa kelompok. Jadi di sana mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan. Nah, di sini untuk tipe anak-anak kita yang kurang minat belajar, apalagi pendidikan Pancasila, kata mereka adalah hal yang membosankan karena mengkaji tentang negara yang kurang mereka sukai. Jadi saya ambil strateginya di sini dengan menggunakan STAT tersebut, motivasi anak setidaknya di awal adalah mereka ingin mendapatkan penghargaan, reward. Walau itu hanya hal-hal kecil, tapi mereka merasa bangga karena dalam pembelajaran tadi mereka akan dapat penghargaan dari apa yang sudah mereka peroleh gitu. Wah, menarik sekali ya Bu. Berarti nanti pada saat Ibu observasi di kelas besok saya izin melihat Ibu mengajar, nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh silahkan Bu Deva, nggak Luar apa-apa. biasa untuk strateginya menarik ini. Baik Ibu, nanti setelah Ibu observasi, saya juga akan melaksanakan pasca observasinya. Ya, boleh. yang itu saya minta izin juga ke Ibu ya Bu ya. Oke, boleh, siap. Baik. Sampai jumpa di hari Rabu dan di hari Kamis ya Bu. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi Bu. Sudah siapkan untuk belajar? Siap. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, baik-baik kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, oke, silakan Jeff. Siap, Kak. Hormat, Kak. Juga, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Melalui pembelajaran, silakan Ananda isi absen yang ada di classroom hari ini. Silakan dibuka Chromebook-nya. Ada yang tidak hadir? Imam sakit. Tolong diisikan absennya ya. Minggu kemarin kita sudah mengulas mengenai pengertian hak dan kewajiban dari para ahli, hak dan kewajiban menurut undang-undang. Hari ini ya, kita akan melihat lagi apa saja hak dan kewajiban yang akan kita laksanakan atau yang sudah pernah ada. Sebelum lanjut materi, apa saja hak dan kewajiban yang sudah kamu punya atau yang sudah kamu lakukan? Silakan Novi. Kewajiban belajar, bagus. Hak memakai fasilitas sekolah, kita diizinkan oleh sekolah untuk memakai fasilitas sekolah, bagus. Kalau di rumah apa? Silakan. Hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Bagus, Hasana. Hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, berarti sudah kita pelajari minggu lalu mana yang hak dan mana yang kewajiban. Yang lebih semangat pagi ini berdiri. Oke, cari teman yang dekat dengannya. Siapa? Kita sama siapa? Ayo. Siapa? Berpasangan. Ya. Tirukan emotikon berikut ini. Bukan gimana wajah sedih, jangan senyum. Jangan ingat kesedihan yang kemarin ya. Oke. Sekarang apa nih? Nah, baik senyum. Belum nampak ininya. Bagaimana perasaannya? Tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana memahami pelaksanaan dari hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Nah, bagaimana kewajiban hak dan warga negara secara seimbang? Itu maksudnya adalah kita tidak hanya menuntut hak kita, tetapi juga melaksanakan kewajiban. Apa saja hak dan kewajiban warga negara tersebut? Banyak. Sebelum kita sebagai warga negara Indonesia, kita lihat kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Ada hak di rumah, ya nak? Ada hak di sekolah, kemudian ada hak di masyarakat. Nah, semuanya tersebut di bagian kewajiban harus kita laksanakan. Yang hak boleh untuk kita tuntut. Apa yang kita tuntut di sana? Sebuah keadilan. Nah, sekarang untuk memahami dari tujuan pembelajaran ini, ya, ada sebuah tayangan, ya, yang akan ibu lihatkan di sini. Sebuah video yang mengandung makna tentang hak dan kewajiban. Nanti silakan Ananda lihat, Ananda pahami mana hak yang harus dia dapatkan dan mana kewajiban yang dia laksanakan.
Setelah menyaksikan video tadi, ya, apa saja hak dan kewajiban yang tergambar dalam video tersebut? Silakan, Ezi. Hak anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Hak anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Bagus sekali. Lagi, ya, Kewajiban seorang ibu untuk menyekolahkan anak. kewajiban seorang ibu untuk menyekolahkan anaknya. Bagus. Oke, apa? Hak anak mengikuti ujian di sekolah. Hak anak untuk mengikuti ujian di sekolah. Sangat bagus sekali. Apa lagi? Silakan, Nabila. Anak untuk menghormati anak. Bagus. Kewajiban anak untuk menghormati ibunya. Di mana terlihat tadi? Saat salim, saat si anak mencium tangan ibunya. Kasih sayang ibunya di mana terlihat tadi? Mengantarkan anaknya ke sekolah, mengantarkan pensil anaknya ke sekolah. Mengantarkan pensil itu gimana rasanya? Wujud kewajiban seorang ibu bagaimana anaknya untuk tetap bisa mengikuti ujian. Tepat sekali, bagus. Nah, kelompok sudah duduk sesuai dengan yang kita bagi minggu kemarin, ya, lewat data dari Bukmina. Pembagian kelompok tidak berdasarkan pemilihan dari kalian, tapi sudah dibagi, ya. Buka classroom-nya, ya. Pada classroom, ya, berbagi anak, karena kelompok kita yang keluar cuma 2 per kelompok, karena kita tugas kelompok hari ini. Di classroom sudah Ibu share satu video pembagian hak dan kewajiban. Silakan kalian tonton video tersebut. David, gabung dulu David, geser nah, kursinya ke sebelah lagi Pak. Boleh? Ya. Nah, sekarang kita lihat di classroom ada tugas kelompok. Bisa baca apa perintahnya di sana? Setelah melihat materi dan mendengarkan penjelasan, silakan Anda kerjakan tugas tersebut pada aplikasi Canva mengenai hak di keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta kewajiban di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hasil kerjaan Anda boleh berupa poster, infografis, peta konsep, video, maupun bentuk visual lainnya. Silakan tuangkan materi yang kalian pahami berdasarkan tayangan video Ibu sama penjelasan tadi dan video yang kalian tonton sepintas lewat aplikasi Canva. Boleh dipilih nanti hasilnya apakah berupa slide, infografis, mind map, atau poster. Nah, Ibu kasih waktu 1 menit untuk berembuk. Kelompok 1 mainan. Kelompok 4 apa? Slide. Kelompok 3 slide. Kelompok 2 infografis. Kelompok 5 oke. Selama diskusi berlangsung tetap ada penilaian individu ya. Bagaimana keaktifannya? Ada yang tidak ikut bekerja, akan ada penilaian di situ. Apa? Iya, di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Apa nak? Boleh pakai template dulu, usahakan bikin sendiri dulu, ya.
Kelompok yang selesai duluan akan ada rewardnya. Ayo. Saya. Kelompok 3, Mas. Mana? Contoh hak dan kewajibannya boleh masing-masing satu aja. Sudah selesai? Nah, kelompok 5 silakan kirim ke classroom. Baik, siap untuk presentasi? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi hak dan kewajiban yang akan dipresentasikan oleh Esi. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan yaitu tentang hak dan kewajiban lewat mind mapping. Di sini bisa dilihat pengertian hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima, dan sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Di antara hak dan kewajiban itu ada contoh pelaksanaan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Di rumah itu seperti mendapatkan kasih sayang orang tua, dan di sekolah seperti mendapatkan suasana belajar dengan tenang. Di masyarakat seperti bebas mengeluarkan pendapat di masyarakat. Yang di kewajiban yaitu kewajiban di rumah. Bisa lihat sedikit. Kewajiban di rumah seperti menjaga nama baik keluarga. Di sekolah melaksanakan tata tertib di sekolah. Sedangkan di masyarakat menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Mungkin sekian penjelasan tentang hak dan kewajiban. Sekianlah presentasi kami dari kelompok 5. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Uti. Contoh penerapan kewajiban di masyarakat bisa dijelaskan? Contoh kewajiban menjaga kebersihan di lingkungan sekitar itu seperti kita guru di dekat rumah atau membersihkan masjid bersama-sama bersama masyarakat. Baiklah, sekianlah presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5. Observasi yang sangat bagus dibuat oleh kelompok 5 itu berupa mind map, di mana tadi Ovi menanyakan kewajiban di masyarakat apa, Akila menambahkan ada hak di masyarakat yang lain, ya, kemudian Vanessa juga. Tapi kelompok apa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban. Pada presentasi kami akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban dengan menyertakan bentuk dan contohnya. Pada kehidupan sehari-hari, banyak kita temui contoh-contoh dari hak dan kewajiban. Maka dari itu, kami akan mencari
anak di rumah. 1. Memperoleh kasih sayang orang tua. 2. Mendapatkan bimbingan dari orang tua. 3. Mendapatkan pendidikan dari lembaga pendidikan. Contoh hak siswa di sekolah. 1. Memperoleh pendidikan dari guru. 2. Memperoleh bimbingan dan latihan. Contoh hak siswa di masyarakat. 1. Mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari warga. 2. Memperoleh bimbingan dan arahan dalam setiap pergaulan. Contoh kewajiban siswa di sekolah. 1. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. 2. Menjaga nama baik sekolah. Yang dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Jadi, Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, gimana sih contoh dari mencampuri urusan tetangga atau teman itu? Jadi, yang dimaksud dalam mencampuri urusan tetangga atau teman itu seperti menguping pembicaraan tetangga atau teman mungkin. Terima kasih atas jawabannya. Saya Apakah ada yang ditanyakan lagi? ya, silakan. apakah merusak fasilitas sekolah itu termasuk? Gimana? Merusak fasilitas sekolah termasuk hak apa enggak? Gimana kelompok 4? Jadi, merusak fasilitas sekolah itu tidak termasuk hak ya, karena itu hak kita sebagai siswa di sekolah. Pendapat yang lain? Yo, gimana kira-kira? Merusak fasilitas sekolah? Hak enggak kata Akila? Kata Ovi, bukan. Itu merugikan. Yang lain gimana? Gimana Ilham? Nah, kalau menjaga fasilitas sekolah itu kewajiban kita, sedangkan hak kita kayak kita rawat fasilitas sekolah itu. Sekian dari kami, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk penampilan dari hasil karya yang 3 tadi, hasil dari yang ditampilkan tadi sudah bagus. Tangan untuk kita semua. Oke. Mudah-mudahan tersampaikan materi yang sudah kita pelajari dari tadi, ya. Sudah mulai paham belum? Sudah. Kita sedikit lagi. Nah, kita speaking ya. Ada tepuk Santia. 1 jempol, 2 jempol, Santia. Setelah selesai kita presentasi, sudah kita lakukan semuanya. Sudah pahamkah untuk materi yang kita pelajari tadi? Sudah. Di sini Ibu punya kertas kecil atau sticky note, ya. Untuk menguji pemahaman tersebut, silakan anak Ibu tulis 1 contoh, ya. Tulis 1 contoh, apakah itu hak atau kewajiban di rumah, di sekolah, di masyarakat. Silakan tulis di sini, ya. Ibu kasih waktu nanti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu-satu. Contoh hak atau kewajiban satu saja di kertas tersebut. Sudah? Sudah semuanya? Sekarang, apakah benar yang sudah kamu tulis tadi? Di depan Ibu punya 3 kolom, ya. Ada di rumah, ada kolom sekolah, ada masyarakat. Yang di sebelah kiri kamu, ya, sebelah kiri
adalah kolom hak. Sebelah kanan kolom kewajiban. Silakan maju ke depan. Baca lagi yang kamu tulis sebelum maju ke depan. Itu hak atau kewajiban. Kemudian di mana? Apakah di rumah, di sekolah, atau di masyarakat? Silakan ditempel menurut kolom yang di depan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, ini. Tadi Ibu bilang di sebelah kiri. Maksudnya apa? Sini. Kewajiban. Sekarang Ibu minta tolong Jihan. Ya, Jihan maju ke depan. Membantu orang tua hak atau kewajiban? Nah, itu ada yang salah tuh. Ya, diangkat ke atas semuanya. Taruh di situ. Nah, yang lain mana lagi Jihan? Yang mana? Oke, yang mana lagi kira-kira? Sudah? Sudah? Nah, ada satu tadi yang salah. Membantu orang tua dibuat pada kolom hak. Membantu orang tua adalah kolom kewajiban. Setelah Ibu lihat hasil ini, kalian sudah memahami materi yang kita bahas pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok siapa yang tampil duluan? Kelompok siapa yang selesai duluan? Ada? Ya. Oke, kelompok siapa tadi? 5. Kelompok 5. Oke, ini penghargaan dari Ibu. Oke, dibagi ya. Siapa lagi yang dapat kira-kira? Yang bertanya. Kelompok siapa yang bertanya tadi? Kelompok 4. Silakan. Kopi perwakilannya. Dari pelajaran yang kita ikuti hari ini, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Silakan Ilham. Kita harus melakukan kewajiban dahulu, baru kita mendapatkan hak. Bagus. Kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak. Siapa lagi? Aira, silakan. Jika ingin menuntut hak, harus melakukan kewajiban yang lebih dahulu. Nah, jika mau menuntut hak, lakukan kewajiban terlebih dahulu. Oke. Jadi, kesimpulan hari ini adalah tunaikan kewajiban sebelum menuntut hak. Gimana pembelajaran hari ini kira-kira? Kenapa Ilham gimana? Senang, jadi bahagia dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Senang, bahagia, dapat ilmu. Apa lagi? Senang Bu, karena selain dapat mendapatkan hak, kita juga harus mendapatkan hadiah. Kata Aurel senang Bu, karena jawab pertanyaan kita dapat hadiah. Ya, mudah-mudahan kedepannya belajar tidak hanya untuk mendapatkan hadiah ya, tapi hari ini kita semua mendapatkan hadiah. Ibu juga senang hari ini karena kalian mengikutinya dengan baik, karena mungkin masih pagi ya, baru mulai belajar. Semangat sampai siang nanti. Bagaimana kita menjalankan hak dan kewajiban tadi, balik lagi tunaikan kewajiban kita, baru kita tuntut hak. Sekolah adalah hak kamu ya. Laksanakan kewajiban kamu untuk belajar dengan baik. Jangan melakukan segala sesuatu hanya karena ada rewardnya. Oke. Nah, Ibu
juga senang hari ini, kalian juga senang. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita tercapai. Apa yang Ibu sampaikan hari ini dan yang kalian kerjakan hari ini betul-betul dapat kalian ingat, dapat kalian pahami. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Ibu ingatkan, materi minggu depan adalah bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban itu menurut aturan yang berlaku. Oke, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, berkat doa kita bersama. Alhamdulillah. Kemarin Ibu udah melaksanakan observasi ya, dan saya juga ikut melihat Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas kemarin. Luar biasa sekali, menarik. Alhamdulillah. Tapi untuk Bu Anin sendiri, bagaimana perasaannya setelah menjalankan pembelajaran di kelas kemarin, Bu? Oke, baik. Kemarin pembelajaran kita kan memakai strategi STAT, ya. Dan strategi tersebut sudah beberapa kali dicobakan. Dari beberapa strategi yang dicobakan, STAT yang paling menarik bagi anak-anak khususnya untuk belajar kelompok diskusi. Yang awalnya mereka hanya mengharapkan hadiah, lama-kelamaan mereka mengharapkan nilai yang bagus dan ikut aktif, tidak hanya yang itu-itu aja gitu. Jadi menurut Ibu kegiatan pembelajaran kemarin sudah berjalan baik? Insya Allah berjalan baik, karena anak yang ditandain biasanya tidak aktif, jadi mulai bisa bicara, mulai aktif, dan mulai malah ngajak temennya untuk cepat. Karena reward tadi kan siapa yang paling cepat, tim siapa yang paling baik, itu yang dapat reward. Jadi mereka takut ketinggalan, jadi yang awalnya malas belajar, mereka ikut semangat belajar karena takut gara-gara mereka kelompoknya ketinggalan gitu. Luar biasa. Kemudian Ibu selama menjalankan pembelajaran kemarin, apakah Ibu menemui kendala? Kendalanya cuman ini ya, yang nggak terlalu berarti. Kita kan sekolah digital, jadi kemarin kita kan memakai karena kelompok kita pakai 2 Chrome. Jadi saat anak selesai diskusi, saat tugas udah dikirim ke classroom untuk ditampilkan, dipresentasikan, ada satu kelompok yang saat sudah dikirim taunya nggak bisa dibuka. Gitu. Nah itulah kelemahan dari teknologi yang manusia yang membuat gitu. Kendalanya cuma di situ gitu. Cuma di situ, dan mereka pun nggak jadi tampil, mereka jadi kecewa sendiri gitu. Ya Bu, kok nggak bisa Bu gitu. Jadi dari anaknya yang ini dan kita harus memberikan penguatan pada mereka, inilah buatan manusia yang satu saat pasti ada gangguannya gitu. Dan mereka bisa menerima, katanya pertemuan berikut kami yang tampil ya Bu, boleh gitu. Jadi mereka semangat. Jadi untuk mengatasi kekecewaan anak itu apa yang Ibu lakukan? Yang pertama, berikan mereka penguatan. Kita lihat langsung ke tugas yang mereka buat di Chromebook mereka, dan ada bukti tugas itu udah selesai. Itu yang pertama gitu. Yang diberikan penguatan, mereka sudah bagus, hanya tidak bisa tampil di depan. Dan satu lagi motivasinya untuk pembelajaran berikutnya, jika kita belajar kelompok lagi, saya janjikan kelompok mereka yang tampil duluan. Baik. Kemudian Ibu, dari tujuan pembelajaran yang direncanakan dalam rencana pembelajaran, apakah menurut Ibu sudah tercapai? Sampai akhir pembelajaran saat dilakukan evaluasi, alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah tercapai. Anak-anak paham mana hak dan mana yang kewajiban gitu.
Oke, baik Ibu. Nah, kemarin kan waktu di pra-observasi kita nih Bu, Ya, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu kan pembelajaran berdiferensiasi. ya, Nah, dan Ibu menitik beratkan pada pembelajaran berdiferensiasinya itu yang produk. produk. Iya. Nah, yang produk. Bisa diceritakan Ibu? Nah, begini, sebenarnya di dalam pembelajaran tersebut diferensiasinya include semuanya, tapi yang lebih saya tonjolkan di situ adalah diferensiasi produk di akhir. Kalau diferensiasi kontennya dalam penyampaian materi, saya sudah memilih bagaimana caranya menyampaikan dan sampai kepada anak. Kemudian di dalam saat diskusi, anak saya bimbing dan anak yang bertanya pun, Ibu ini bagaimana? Dan saya rasa itu sudah masuk dalam konteks diferensiasi proses. Dan di sana perbedaan cara anak bertanya, pendalaman dia terhadap menangkap pertanyaan dan jawaban dari saya itu bisa dikatakan anak yang lemah kemampuan belajarnya, mereka akan mengutarakan pertanyaan yang ibarat kata kalau kata kitanya tumpang tindih gitu. Abis nanya ini lagi dan itu saya ikuti. Kemudian di kelompok yang lain saat anak yang dengan kemampuan belajar bagus bertanya, saat kita jelaskan satu kali mereka udah paham dan tingkat pertanyaannya pun berbeda. Di situ saya udah menganggap itu udah diferensiasi proses gitu, perbedaan penanggulangan terhadap proses diskusi mereka. Dan diferensiasi produknya di akhir saat mereka diskusi memecahkan saat mereka diskusi hasil dari diskusi mereka ada berupa slide, ada berupa infografis, ada berupa mind map, satu lagi poster. Ya. Jadi Jadi ada 4 beda, ya, ada 4 produk yang yang dihasilkan. keempat itu dipresentasikan. Iya. Iya. Dipresentasikan. Nah, ini ada yang menarik nih Bu. Kemarin itu kan Ibu menayangkan ada quizzes ya. Iya di akhir dan itu di pertemuan berikut karena kemarin waktunya kehabis duluan. Oh, Jadi gitu. cuma ditayangkan. Nah ini untuk quizzes kita pelajaran berikutnya. Kalian juga bisa dapat lihat dari sekarang atau nanti di rumah boleh. Tapi minggu depan kita inikan lagi. Gitu. Oh berarti yang ada quizzes yang ada di dalam rancangan pembelajaran Ibu itu nanti bakal dipindahkan ke pertemuan selanjutnya. Iya karena waktunya nggak cukup kemarin. Saking enaknya ya. Saking keasikannya. Tadi itu Ibu bilang ada 4 produk. Iya, ada 4 produk dari hasil kerja kelompok mereka. Nah, untuk asesmennya sendiri apa yang Ibu inikan? Untuk penilaiannya, Iya, untuk penilaiannya yang pertama saat di kelas penilaiannya secara langsung di mana anak lewat sticky note yang ditempelkan ke papan tulis. Saya sediakan kolom di mana materi kita kan kemarin pemahaman hak dan kewajiban dari berbagai lingkungan gitu intinya. Yang pertama hak dan kewajiban di rumah apa, kewajiban di sekolah hak di rumah apa, kewajiban di rumah apa, hak di sekolah apa, kewajiban di sekolah apa. Itu asesmen evaluasi pertamanya. Pertama, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tadi di quizzes tadi itu akan kita laksanakan minggu depan. Rabu depan. Jadi kan produknya ada 4 tadi tuh. Ada 4. Nah, itu penilaiannya itu secara global atau bagaimana? Ya, itu ada di rancangan pembelajaran. Itu kita lihat dari segi kesesuaian. Itu ada bisa Bu Deva lihat dari sini. Bukan. Ini diskusi kelompok. Ada konten hasil produk hasil. Kesesuaian dengan materi, tampilannya bagaimana, bentuknya bagaimana, keselarasan warna dan tulisan ini deh. Berarti ini global ya dari 4 produk dari 4 itu. Cuman yang membedakan produknya itu ada 4 gitu. Iya. Yang pertama slide kita lihat materinya sesuai enggak. Kadang anak gara-gara nengok kanvas slide-nya bagus-bagus, nah malahan gambar-gambar yang ditampilkan tidak muncul kreativitasnya. Iya benar. Jadi pas tampilan produknya kelihatan nggak, bisa dibaca nggak, karena kadang anak-anak dalam pemilihan font itu kadang karena ngelihat yang gaya-gaya banyak mereka masukkan tahu-tahu pas dilihat nggak bisa dibaca atau nggak bisa dipahami. Untuk bentuk kita lihat apakah mereka memaksakan untuk tema yang mereka pilih tersebut gitu. Untuk keselarasan warna dan tulisan sudah pasti gitu. Jangan sampai mereka hanya mengemukakan kesenangan mereka masing-masing aja tanpa memperhatikan yang akan melihat
tugas mereka tersebut adalah orang lain. Ini penilaiannya. Bagus. Iya. Berarti sudah ada kesepakatan bersama di Ada, awal ya Bu iya. ya. Oh ini barcode untuk quizzes ya Bu ya? Iya, itu untuk quizzes, barcode-nya ini linknya. Ya. Dan ini sudah ada di classroom anak. Anak kan tinggal ini. Jadi karena ini bentuk rancangan kan kata Bapak masuk di dalam RPP, di dalam modul kita masuk. Ya, sekolah digital. Terus dibawa terus asetnya kemana-mana. Nah, satu lagi Bu, kan setelah Ibu melaksanakan evaluasi, nanti pasti muaranya ada anak yang memahami, ada yang tidak. Nah, itu untuk evaluasi terakhirnya itu, apakah Ibu memberikan pengayaan atau remedial? Remedial. Nah, kalau untuk remedi Bu Deva, kita lihat dulu hasilnya dari quizzes minggu depan. Apakah perlu yang diremedi atau tidak. Kalau misalnya nggak ada yang diremedi, kalau untuk nilainya udah baik dan tidak perlu rasanya ada pengayaan gitu. Tapi kalau dilihat dari evaluasi sepintas di akhir pembelajaran kemarin, mereka hanya ragu di penempatan antara lingkungan di keluarga dan masyarakat. Kadang kan di situ anak mengira kewajiban di keluarga nih udah di masyarakat nih gitu. Jadi mereka salah letak itu aja. Karena pendidikan Pancasila kan umumnya penanaman nilai sikap. Jadi anak itu kadang rancunya di situ Bu. Pendidikan Pancasila ini sulitnya gitu Bu. Kadang rasanya udah bener, taunya salah katanya. Antara sila kedua, sila kelima aja mereka sering keliru gitu. Iya benar. Nah ini Bu, berarti untuk asesmen, kalau yang asesmen kelompok dari diskusi tadi. Dari diskusi tadi, mulai dari cara mereka diskusi sampai kepada hasil diskusi. Kalau yang individu berarti asesmen di awal dengan yang keterampilan bertanya dan menjawab. Itu untuk individu. Iya. Menarik. Nah, Ibu sudah melaksanakan refleksi? Refleksi kita secara global aja di secara kelas global kemarin. ya. Gimana perasaannya anak-anak Ibu setelah belajar? Bu, seru Bu katanya. Iya, berarti secara global ya. Secara global. Nah, kalau Ibu sendiri merefleksi diri Ibu? Sejauh dari yang terlaksana kemarin, secara pribadi ada kepuasan tersendiri melihat anak-anak antusias dalam belajar dan melihat evaluasi umum di kelas di akhir pembelajaran pas sebelum penutupan, itu ada kepuasan tersendiri. Alhamdulillah, mungkin ingin memuji diri sendiri atau memuji anak-anak yang responnya berbalas, tepuknya nggak sebelah gitu, tepuknya dua belah gitu. Berbalas pantun. Berbalas. Tepuknya nggak sebelah tangan gitu. Nggak gurunya yang semangat, tapi anaknya yang semangat gitu. Dan bisa dilihat kemarin juga saat baru dikatakan waktunya masih ada ya nak, Bu, saya udah selesai Bu gitu. Gara-gara mereka mengejar tim yang duluan, itu tim yang paling baik gitu. Tanpa kita lihat dulu ini udah betul atau tidak. Nah, di sanalah apresiasinya anak berarti sudah mengusahakan yang maksimal dan tidak keluar dari topik pembelajaran, dan mereka juga merasa puas dengan apa yang mereka buat gitu. Dan sebagai guru, balasannya yang pertama ya penguatan di kelas, memuji mereka. Yang kedua, memberikan semangat untuk lebih baik lagi walaupun sudah terlihat baik. Yang ketiga ya penghargaan tadi. Mungkin hanya sebatas pena Bu Deva, tapi kata mereka itu adalah hal yang paling gimana. Padahal pena itu mungkin cuma 1.000-1.500, tapi karena ada mereknya, mereka jadi bangga dapat pena itu. Jadi memang kreativitas dituntut. Jadi bisa dibilang saya bangga sama diri saya sendiri. Saya bangga sama diri saya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya Bu. Ternyata pelajaran Pancasila nggak buat ngantuk katanya. Selama ini kan pelajaran Pancasila ngantuk Bu katanya. Apalagi kalau udah siang Bu ya, mau menjelaskan anak ngantuk nggak dijelaskan, mereka nggak ngerti gitu. Nggak bisa lepas konteks menjelaskan itu dalam pelajaran Pancasila, nggak bisa. Iya benar. Soalnya pemahaman nilai sikap harus dijelaskan sejelas-jelasnya pada mereka. Untuk mereka belajar mandiri mungkin bisa, tapi mereka masih butuh penguatan, Bu ini yang mana, ini yang kemana perginya gitu.
Guru MTK aja bilang pelajaran paling sulit itu adalah pelajaran PPKN. Ih, apa lagi ya yang mau saya tanyakan? Terpesona. Nah, berarti dari yang kita lakukan sebelum observasi mengenai area pengembangan serta strategi yang ingin Ibu capai sudah tercapai. Insya Allah sudah Insya Allah, tercapai. alhamdulillah itu yang penting ya Bu Iya. ya. Nah, dari proses pembelajaran kemarin yang saya juga melihat minim kesalahan gitu ya Bu ya. Nah, adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk misalnya ada ide nih untuk program terbaru atau gimana begitu? Tindak lanjutnya di kelas. Iya. Iya. Kalau sampai di sini masih mau mencobakan di kelas yang lain. Karena belum semua kelas dapat yang momennya kayak kemarin gitu. Mungkin kemarin-kemarin masih rewardnya permen gitu kan, masih yang sebatas pengen memupuk dulu gimana mereka merasa butuh terhadap pelajaran tersebut gitu. Jadi sudah beberapa kelas sudah mengatakan, Bu diskusi wak Bu gitu kan. Tapi ya pengennya tuh untuk semua kelas gitu, untuk semua kelas kelas 9 kalau bisa kayak gitu semuanya. Jadi walaupun belajarnya nanti jam terakhir selesai sholat, mereka nggak akan ngantuk. Terus kalau tindak lanjut berikutnya, mungkin saya lebih tertarik lagi untuk strategi pembelajaran yang lain membuktikannya bisa nggak kayak gini gitu. Soalnya kalau untuk start, terus terang baru tahun ini. Baru tahun ini saya boleh katakan uji coba kali ya. Saya praktekkan, saya uji cobakan, ternyata sangat menarik daripada daripada yang PJBL, PBL, anak dikasih masalah. Kadang masalah tersebut nggak tercapai sama mereka, apalagi untuk Pancasila. Kalau nggak ada target yang terlihat, mereka besoknya males gitu. Iya, problematika mereka saja sudah banyak, Iya, dikasih masalah lagi. Gitu ya Bu ya. Menarik. Berarti kalau untuk model pembelajaran Ibu yang start ini, Ibu terapkan ke seluruh kelas Ibu? Iya, saya terapkan ke seluruh kelas gitu. Tapi belum semua kelas mencapai yang hasil seperti ini gitu. Mungkin setiap kelas kan punya daya berbeda, motivasi belajar yang berbeda. Nah, di sinilah PR kita. Oh iya. Di sinilah PR Nah, kita. dari PR Ibu tadi, tindak lanjut Ibu apa? Berusaha untuk memotivasi mereka, mungkin rewardnya diganti lagi gitu. Yang kemarin kan baru permen, di kelas lain ya, baru permen, coklatos, pena udah. Mungkin yang lebih bisa, mungkin besok voucher kuota kali ya, mereka lebih tertarik ya. Karena anak sekarang kan dekat dengan gadget. Saat mereka dengar kuota, kan kalau misalnya kalau kaji materi itu enggak relatif ya kan. Tapi kalau anak misalnya dijanjikan dengan kuota 10.000 aja mungkin mereka udah seneng gitu. Dan kartu mereka kan umumnya kartu merakyat Bu Deva. Begitu. Masih ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Iya boleh. Dari model pembelajaran STAT yang Ibu pakai ini, ada tidak kekhawatiran gitu kan? Terkadang nih pemberian reward gitu, terkadang itu kan di salah pemikiran untuk ada timbul kekhawatiran atau gini tidak? Bu Deva, di awal ada, jangan sampai anak ini belajar cuman gara-gara ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi, pada awal pembelajaran ini saya cobakan, di awal pemikirannya dan ada beberapa anak, alah coklatos bisa di Balinya itu loh kaja-kaja, bahasa mereka ya. Nah, cuman dalam bagaimana cara kita membawakan saat anak berdiskusi, kita menghargai mereka, mereka merasa dihargai, sampai mereka melihat satu teman yang berbintang, semangat untuk maju dan mengeluarkan pendapat, mereka jadi melihat begini, oh dia aja bisa, kenapa saya enggak? Nah, jadi belakangan mereka nggak melihat kepada rewardnya lagi gitu. Di awal-awal memang ada kekhawatiran, jangan sampai cuma gara-gara reward mereka mau belajar. Nah, setiap belajar, setiap akhir pembelajaran yang saya praktekkan ini, saya selalu menekankan, nak, ini murah loh nak. Bisa kalian dapatkan di mana aja. Tapi kalian paham nggak maksud ibu untuk memberikan ini apa? Yang awalnya mereka ada beberapa dari anak tersebut yang kita
tahulah kategori anaknya gimana. Yang awalnya mereka lengah lah ya, belakangan mereka mau, karena mereka melihat temannya mau unggul, satu tim mau unggul, kemudian secara tidak langsung Bu Deva, dalam satu tim tersebut, saat tim yang lain sudah maju, anak yang kemampuan belajarnya bagus di tim yang si anak yang lengah ini, bilo akan tampil orang tuh saya taruh. Secara tidak langsung dia memotivasi temannya yang lengah tadi. Nah, disitulah sedikit demi sedikit dia mulai sadar, oh iya. Sampai akhirnya ada saya temukan di satu kelas, anak yang awalnya lengah, agak mencemooh, akhirnya dia yang tampil, dia yang jadi penyaji di depan. Berarti perubahannya mungkin persentasenya tidak 100%, tapi anak tertentu yang saya targetkan untuk bisa berubah dalam belajar, gara-gara ini mereka mau. Yang saya lihat itu sebenarnya anak bukan malas belajar, tapi saat si anak bisa menguasai apa yang mau dia pelajari, motivasinya akan muncul. Tapi saat kita berikan materi yang mereka bingung, apalah kece ibu kok, mereka nggak akan ada motivasi belajarnya. Tapi saat dia sudah menguasai, oh ini, nah motivasi belajarnya akan muncul dengan sendirinya dan keinginan untuk tampil itu sangat besar bagi anak tersebut, apalagi anak kinestetik. Kalau bisa dia maju terus. Iya, ya. itulah kelebihan anak Iya. kinestetik. Kalau bisa dia maju terus. Iya, gitu. betul. Nah, ini udah Ibu cobakan selama 1 tahun Iya, ini ya Bu ya. iya, Ada dari tidak awal Bu semester. keinginan Ibu untuk berbagi Iya. dengan teman gitu? Kan selama ini kan model pembelajaran yang dipakai itu PJBL, iya, problem based PBL, learning, iya. project based Inquiry, learning, discovery, inquiry ya. Anak selalu disajikan masalah-masalah, Iya. sedangkan anak sendiri banyak masalah Iya. nih. Nah gitu. Ada keinginan Ibu untuk berbagi begitu Bu? Ada sih. Ada sih gitu. Tapi sejauh ini masih menganggap apa ya? Mungkin ada rasa masih belum dapat kunci-kunci secara utuh, jadi masih belum berani men-share ke teman-teman. Takutnya nanti teman-teman lebih pintar dari saya. Ketakutan tuh hanya ada dalam pikiran. Iya. Berarti intinya sekarang Ibu ingin meramu formulanya Iya, mana yang lebih klop mana dulu yang lebih gitu. ini untuk disampaikan dan tepat sasaran dan teman-teman pun bisa nerima. Iya, setidaknya dimulai dengan teman dekat Iya, dulu teman ya Bu dekat ya. dulu. Ada satu yang dikasih tahu tentang STAT dan dia mencobakan, Berhasil. guru TIK. Berhasil. Katanya seru. Wah, berarti kan sudah terjadi iya. ini kan pengimbasan. Sudah terjadi pengimbasan, cuman nggak ini ya, nggak besar-besaran. Pelan-pelan ya, Iya, Bu ya. pelan-pelan. Iya. Ada satu guru TIK mau coba Kak, silahkan pakainya, seru ya Kak, mereka semangat katanya. Iya. Aduh, pembicaraan yang luar biasa. Sangat menarik. Tapi udah kehabisan topik, udah apa namanya, udah ditanyakan semua. Tapi untuk di lain waktu Ibu Anin bersedia ya kalau saya masuk observasi lagi. Boleh. Iya, soalnya ilmu baru itu sangat menarik untuk dipelajari. Apalagi kalau misalnya pas masuknya Bu Deva memberikan satu ide kan untuk kita cobakan. Tukar ide kita ya Bu ya. Baik Bu. Karena saya masih banyak kekurangannya. Dan akhir kata Ibu, pakai pantun kah? Nggak usah ya. Nggak usah, saya ngucapin terima kasih. Sama-sama. Dan berbagi pengalaman serta melihat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas itu juga pembelajaran untuk saya untuk lebih maju, apalagi memajukan pendidikan di sekolah kita tentunya Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya dari di awal kita pra observasi, kemudian Ibu observasi dan meluangkan waktunya sekarang di pasca observasi. Banyak sekali ilmunya juga yang bisa saya ambil. Alhamdulillah. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Iya, saya ucapin terima kasih. Iya, sama-sama Bu Deva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anin. Iya. Terima kasih Ibu sudah membantu Deva untuk menyelesaikan tugasnya. Apa yang dilakukan Deva itulah sebenarnya kegiatan untuk mengobservasi atau melakukan supervisi. Jadi melakukan supervisi kelas itu tidak membuat teman deg-degan, karena kelas dia punya. Terus nanti kita hanya
menanyakan apa yang sudah mereka rancang sudah terlaksana atau belum. Kalau seandainya belum, kedepannya seperti apa. Jadi tidak ada sih yang namanya ini salah itu salah, karena mereka merancang tentu sesuai dengan kebutuhan kelas. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu.